Di video ini saya akan menjelaskan mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi, yakni materi tentang fungi atau jamur. Pokok bahasan yang dibahas pada topik fungi, yakni pertama definisi fungi, yang kedua perbedaan khamir dan kapang, kemudian reproduksi fungi, fisiologi fungi, dan terakhir yakni tentang klasifikasi fungi. Masuk ke definisi fungi yang pertama, yaitu fungi merupakan organisme kemoheterotrof, yaitu artinya dia memerlukan bahan kimia untuk tumbuh. Ya, bukan autotrof. Autotrof dari tumbuhan, dia bisa menghasilkan senyawa organik sendiri dari CO2 dan H2O. Sedangkan kalau fungi ini bukan termasuk tumbuhan, jadi dia memerlukan senyawa organik untuk nutrisi. Jadi berupa sebagai sumber karbon energi. Jadi saprofit artinya dia menempel. Biasanya kita temukan senyawa atau mushroom ini dia menempel di kayu-kayu yang lembab atau di tembok-tembok, di mana dia pokoknya ada unsur senyawa karbon, hidrogen, sulfur, oksigen, fosfor, dia bisa tumbuh ya di situ. Kemudian ilmu yang pelajari tentang fungi ini dinamakan mikologi. Mikologi berasal dari bahasa Latin, miko itu artinya jamur, dan logi atau logos artinya ilmu. Jadi mempelajari tentang jamur dinamakan mikologi, bisa mempelajari tentang jamur yang bersifat mutualisme, menguntungkan. Yaitu namanya mikoriza. Mikoriza itu jamur yang menempel pada tumbuhan. Jadi dia dapat meningkatkan nutrisi dari tanah untuk bisa diserap oleh tumbuhan itu sendiri. Atau bisa sifatnya parasitisme. Menyebabkan penyakit biasanya virus yang menempel atau menyerang pada manusia. Kemudian istilah fungi ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama kapang atau mold. Dia sifatnya filamen atau multiseluler. Multiseluler artinya dia terdiri dari banyak sel. Kemudian ada istilah khamir atau yeast. Dia merupakan jamur, tapi dia bentuknya sel. Selnya sel tunggal. Jadi hanya satu sel dan pembelahan sel melalui pertunasan. Kemudian istilah yang lain ini cendawan atau mushroom, dia ada tubuh buah. Jadi ya bisa kita makan seperti jamur kuping ya dan sebagainya, itu dia memiliki tubuh buah itu disebut dengan cendawan atau mushroom. Ya. Ini yeast ya. Jadi yeast atau khamir ini hanya bisa kita lihat di mikroskop, dia bentuknya satu sel ya, uniseluler ya. Ini biasanya dia melalui pertunasan satu menjadi dua, kemudian dia akan lepas ya. Kalau yang tidak bisa lepas ini dinamakan dengan pseudohifa ya, seperti ini. Jadi ya yaitu tunas kecil kemudian dia akan membesar. Kalau membesar dia biasanya lepas, tapi kalau yang tidak bisa lepas itu disebut dengan pseudohifa. Dia tidak memiliki filamen, tidak berflagela, ukurannya lebih besar dari sel bakteri walaupun dia satu sel. Ini panjangnya sekitar 5-30 mm, sedangkan lebar 1-5 mm. Kemudian fungi itu ada dua, cendawan sama kapang. Jadi dia multiseluler. Tubuh kapang ini disebut dengan talus, di mana dia tersusun atas miselium dan spora. Kemudian dia memiliki hifa vegetatif dan hifa reproduktif atau hifa udara. Ya. Ini namanya kapang pada tempe ya, disebut dengan kapang spesiesnya di Zopus oryzae. Nah, dia bentuknya seperti kapas. Kemudian kalau kita lihat di mikroskop, dia seperti memiliki tubuh buah ya, seperti yang dimakan seperti jamur kuping, jamur yang lain-lain yang warnanya putih itu seperti ini. Jadi yang memiliki tubuh buah talus ya, itu talus miselium. Kalau ini yang dinamakan cendawan, dia memiliki tubuh buah ya. Di mana tubuh buah itu soal miselium. Miseliumnya itu berupa filamen-filamen seperti ini. Kumpulan dari filamen disebut dengan miselium. Ya, di mana dia memiliki dua hifa ya, hifa vegetatif itu yang berada di bawah di tanah, sedangkan hifa udara itu dia di atas sebagai hifa reproduksi. Jadi dia akan mengeluarkan spora, kemudian dia akan hinggap di tanah lagi. Dia membentuk hifa reproduktif lagi dan hifa udara lagi. Seperti itu. Kemudian tubuh buah ini tersusun atas tudung atau pilus, kemudian ada lamela atau gills, kemudian ada cincin anulus, stipe atau tangkai buah, miselium. Ya, miselium semua ini tersusun atas miselium yang terbagi menjadi tudung, lamela, cincin, tangkai buah. Kemudian kalau kita lihat di sini, tudungnya dia ada hifa, intisel, sama septat. 3 macam morfologi hifa, yakni ada aseptat, septat hifa, dan septat dengan ruang lebih dari 1 inti.
aseptat, artinya tidak, jadi dia tidak memiliki sekat. Kemudian ada septa hifa, di hifa bersekat, dia ada sekatnya. Kemudian ini yang koneksi untuk hifa, itu dia tidak memiliki sekat seperti ini. Jadi ada inti sel, ada dinding sel, inti selnya dia tidak dipisahkan oleh sekat. Sedangkan kalau hifa bersekat, ini dia satu sel dari jamur itu dia memiliki inti sel yang dipisahkan oleh sekat, tapi sekatnya ini bisa ada lubangnya. Jadi nih, por itu artinya lubang. Jadi memungkinkan untuk inti sel ini berpindah, ya. Kemudian ada septa dengan ruang lebih dari satu inti. Kemudian ada hifa yang ada aksesorisnya atau tambahannya. Ini pada contohnya ini hifa dia ada haustorium. Jadi dia fungi ini menempel pada tumbuhan. Jadi tumbuhannya dia tuh ada haustorium, jadi dia akan menyerap sumber makanan dari tumbuhan, sel tumbuhan. Ini kan sel tumbuhan, ini hifa dari jamur. Ini dia memiliki haustorium, dia akan menyerang memanfaatkan sel organik dari tumbuhan itu sendiri. Reproduksi fungi ada dua, aseksual sama seksual. Aseksual artinya dia tidak diikuti oleh peleburan antara sperma sama ovum. Ya. Di pembelahan yang dimulai dengan pembentukan tunas atau spora. Pada kamir itu ada pseudohifa, yaitu satu menjadi dua, tapi yang tidak bisa lepas disebut dengan pseudohifa. Kemudian ada seksual, ini ada peleburan inti dari kedua induk. Di sifatnya ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Ya. Di positif sama negatif ini akan melebur atau fusi. Lebih jarang dilakukan karena dia harus mencocokkan. Jadi ada yang berperan sebagai positif dan harus ada yang berperan sebagai negatif. Ya. Memerlukan energi juga. Kalau aseksual ini lebih sering digunakan karena tidak memerlukan banyak energi, kemudian dia bisa melakukan pertumbuhan dirinya sendiri. Jadi tidak harus menunggu lawan. Karakteristiknya sama dengan kedua induk. Ini dari aseksual ya, jadi dia spora, kemudian membentuk miselium dan membentuk spora lagi. Sedangkan seksual reproduksi dia diikuti oleh plasmogami. Ya, plasmogami fusi antara positif dan negatif yang membentuk dikaryotik, kemudian membentuk karyogami, fusi atau peleburan dari nukleusnya antisel. Jadi yang pertama sitoplasma antara yang bersifat positif dan negatif tadi akan menyatu. Setelah sitoplasma menyatu, baru kemudian fusi dari nukleusnya dari yang berperan sebagai positif sama yang berperan sebagai negatif. Di mana dia genetiknya ada 2N ya, karena melebur, kemudian dia melakukan pembelahan meiosis, ya, meiosis merupakan pembelahan yang tersusun atas 2 kali, ya, 2 kali pembelahan, sehingga 2N akan menjadi N. Seperti itu. Kemudian masuk ke macam-macam spora dari aseksual, ya. Ada blastospora, kemudian ada zoosporangium, sporangiofor, conidiofor, oidiofor, sama chlamydiospora. Blastospor itu dia berada di ujung-ujung dari hifa, ya, namanya blastospora. Kemudian zoosporangium ini ada dua, sporangiospora, jadi ada blastospora, kemudian ada sporangiospora, ini ada dua, zoospora sama aplanospora. Kalau zoospora ini dihasilkan oleh hifa vegetatif namanya zoosporangium. Ya, dia bentuknya panjang. Ya, kemudian dia akan mengeluarkan spora yang ada flagellanya namanya zoospora. Sedangkan sporangiospora yang bentuknya aplanospora itu terbentuk dari sporangiofor atau kotak spora yang bentuknya bulat. Ya. Jadi kalau zoospora dari bentuknya panjang, kalau aplanospora ini dari kantung spora tapi dia tidak memiliki flagella, jadi dia tidak bisa bergerak. Kemudian ada conidiospora, ini berasal dari conidiofor, dari hifa yang berada di ujung-ujungnya, kemudian dia akan lepas. Kemudian ada oidiospora, ini berasal dari oidiofor. Sporanya ini dihasilkan dari sepanjang tubuh hifa, namanya oidiofor, sedangkan chlamydiospora merupakan spora
yang ada lapisan yang menyelimuti. Ya, dia tahan terhadap pemanasan, kemudian suhu yang ekstrim, ya, karena dia terlapisi oleh spora, namanya chlamydiospora. Kemudian spora ini memiliki tubuh buah atau pelindung, ya, namanya acervulus. Ya, ini acervulus. Ini kan spora-sporanya. Acervulusnya ini merupakan ini yang melindungi dari spora sama pycnidium. Pycnidium melindungi spora di bagian dalam. Ya. Kalau ini dia luar, ini naik ke atas, sedangkan pycnidium dia akan invaginasi ke arah dalam. Kemudian masuk ke spora aksesual, ya, namanya ascospora, basidiospora, zygospora, sama oospora. Ascospora ini terbentuk dari kantong namanya ascus, di mana satu ascus ini maksimal dia mengandung 8 spora. Kemudian kalau basidiospora terbentuk dari tubuh buah, ya, namanya basidiospor. Kemudian zygospora ini terbentuk, ya, dari dua sel yang bersifat positif sama negatif, ya. Ini positif, ini negatif. Contohnya, kemudian dia akan menghasilkan zygospora. Kemudian oospora ini terbentuk dari peleburan antara anteridiot dengan oogonio menghasilkan oospora. Ini sama seperti spora aksesual, dia memiliki struktur pelindung namanya perithecium dan apothecium. Proses pembentukan spora seksual tadi sudah dijelaskan di siklusnya. Jadi yang pertama itu plasmogami, jadi penetrasi, ya, di mana terjadi peleburan sitoplasma antara kedua sel yang bersifat positif sama negatif. Kemudian setelah sitoplasma, peleburan sitoplasma ini kemudian dia diikuti oleh peleburan atau fusi dari inti sel namanya kariogami, di mana dia menghasilkan 2N, ya, 2 genetik dari yang sifatnya positif negatif. Kemudian dia akan melakukan pembelahan meiosis, pembelahan sebanyak 2 kali, sehingga 2N akan menjadi 1N, di mana sifatnya sama seperti induknya, yang positif sama negatif, jadi separuh-separuh. Ya. Masuk ke fisiologi fungi, jadi lingkungan pertumbuhannya, dia funginya ini memerlukan kelembapan yang tinggi, kemudian ada bahan organik dan oksigen. Dia tumbuh pada lingkungan yang banyak gula, termasuk di batang pohon itu kan kaya akan polisakarida, itu kan gula. Gula kan rumusnya CnH2ON, ya. Dia suka terhadap tekanan yang osmotiknya tinggi. Temperatur dan kebutuhan oksigen, kalau khamir dia fakultatif, sedangkan kalau kapang dia aerob, jadi butuh oksigen. Kapang ini yang memiliki tubuh buah, khamir ini yang satu sel, jadi sifatnya fakultatif. Kapang optimal pada suhu 22-30 derajat Celcius, sedangkan fungi patogenik, fungi yang menyerang pada tubuh manusia ini sama seperti tubuh kita, jadi optimalnya pada suhu 37 derajat Celcius. Perbedaan dengan bakteri, jadi fungi atau jamur ini tahan terhadap asam, sedangkan bakteri kalau ada asam dia akan mati. Dia tahan terhadap tekanan osmotik, beda sama bakteri, dia akan mati kalau tekanan osmotiknya tinggi, sedangkan kalau osmotiknya tinggi malah disukai oleh si fungi ini, di mana kalau osmotik ini memiliki kadar gula tinggi dan garam tinggi sebagai sumber organik atau sumber makanan dari si jamur itu sendiri. Mampu hidup sedikit dengan nitrogen dan mau metabolisme karbohidrat kompleks lignin. Lignin ini terdapat pada batang tumbuhan. Dia memiliki dimorfisme, itu artinya dua. Morfisme, jadi dia memiliki sifat morfologi dua bentuk, tergantung pada suhunya, di mana pada suhu 37 suhu optimal dia bentuknya khamir, sedangkan pada suhu 24-28 ini dia memiliki fase kapang. Fungi sebagai saprofit dan decomposer, jadi dia akan tumbuh pada suhu yang tadi kelembaban tinggi, dia memiliki bahan organik atau kadar gula yang sangat tinggi, dia akan tumbuh subur di situ. Ya, jenis jamur-jamur yang memiliki tubuh dua. Klasifikasi fungi berdasarkan ciri spora seksual dan aseksual, habitat, morfologi, dan sifat nutrisi. Klasifikasi fungi dibagi menjadi 4. Pada umumnya fungi ada berbagai macam klasifikasi, tapi yang secara umum digunakan ini terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes. Phycomycetes ini ada 6 kelas: Pyrrhictolomycetes, Hypochiridiomycetes, Omycetes, Plasmodiophoramycetes, dan Trichomycetes dan Zygomycetes. Ciri dari Phycomycetes ini dia tidak memiliki septa. Ya. Fungi hifanya itu dia memiliki septa.
Sedangkan Ascomycetes dia memiliki satu atau lebih ascospora, yang ascusnya tadi. Kemudian sifatnya penting, dia memiliki sebagian besar hidup saprofit, beberapa parasit, contohnya pada Pydra hortae. Dia parasit pada manusia. Kemudian ada Basidiomycetes. Cirinya dia memiliki tubuh buah, basidium. Reproduksinya seksual melalui pertunasan, mikrokonidia, fragmentasi, benang hifa. Cirinya tubuh buah basidiokrap, banyak pada penjawan, dan kebanyakan beracun. Beracun ini biasanya dia memiliki tubuh buah yang berwarna-warni, itu menunjukkan dia memiliki biasanya itu dia beracun. Kemudian ada klasifikasi terakhir yaitu Dioromycetes. Status seksualnya belum diketahui pasti, jadi beberapa jamur yang tidak memiliki status seksual yang tidak pasti dia dimasukkan dalam klasifikasi Dioromycetes. Conidiumnya jelas, tapi tingkat seksual belum pasti. Contohnya pada Penicillium dan Aspergillus. Simbiosis pada jamur, jadi pada akar jamur ini namanya mikoriza. Jadi simbiosis mutualisme ini terjadi pada jamur dengan tumbuhan. Jamur ini mutualismenya karena dia mendapatkan nutrisi dan air yang diambil oleh tumbuhan. Tumbuhan kan melakukan photosynthesis dengan menyerap nutrisi dan air dari akarnya, gitu ya. Akar jamur. Jadi akar dari tumbuhan sama jamur. Kemudian tanaman ini memperoleh karbohidrat dari si jamurnya, untuk jamurnya. Beberapa bagian dibagi menjadi dua, zygomicota, yaitu hifanya dari jamur ini dia masuk ke dalam sel tumbuhan. Sedangkan Ascomycota dan Basidiomycota, hifanya tidak masuk ke dalam akar tumbuhan, tapi tidak berpenetrasi ke dalam sel. Ya. Jadi hifanya masuk ke dalam akar, tapi tidak berpenetrasi ke dalam sel. Beda sama Zygomicota, hifanya ini masuk ke dalam sel tumbuhan. Itu ya. Ini simbiosis antara akar tanaman ya dengan jamur ya, bisa dari Basidiomycota, Ascomycota sama Zygomicota. Ini dia mikorizanya. Jadi kalau dilihat di mikroskop, rusula ini mikoriza. Sedangkan kalau ini dia masuk ke dalam di antara sel. Jadi kalau ini hifanya masuk ke dalam sel, ya kalau ini dia hifanya ini berada di sekitar akar tapi tidak masuk ke dalam sel. Jadi dia di antara sel-selnya. Kemudian selain mikoriza, yaitu simbiosis mutualisme antara akar dengan akar tanaman dengan jamur, ada lisen. Lisen itu simbiosis mutualisme juga, tetapi antara jamur dengan alga. Ya. Simbiosisnya apa? Jadi kalau jamur dia mendapatkan struktur, ya struktur dari alga, sedangkan alga ini mendapatkan makanan dari si jamur. Ada 4 tipe dari lisen, yakni krustose, filiose, sama fructicose. Kalau krustose dia bentuknya flat, datar. Foliose dia bentuknya seperti akar. Seperti daun ya. Kemudian fructicose dia branch ya. Dan lebih pendek ya. Kemudian ini yang krustose yang bentuknya flat ya. Kemudian ini foliose bentuknya seperti daun, sedangkan fructiose seperti daun tapi dia lancip-lancip. Kemudian ada bioluminescent pada Mycena. Jadi ada beberapa jamur yang dia itu mengeluarkan suatu cahaya. Yakni pada spesies Mycena. Jadi dia pada bulan purnama dia akan mengeluarkan cahaya. Ya, reaksi kimia namanya luciferin. Jadi pada jamur Mycena ini ada namanya luciferin, pigmen yang bermancar cahaya. Beberapa fungi ini memiliki lebih dari satu nama. Kenapa? Yang pertama dia teleomorph. Dia memiliki reproduksi seksual. Kemudian anaploid dia memiliki reproduksi yang aseksual. Sedangkan holomorph ini dia termasuk dalam anaploid sama teleomorph. Itu ya. Interaksi pada manusia bisa menghasilkan keuntungan benefit ya karena sifatnya dekomposisi, jadi dia akan merombak nutrisi dan karbon, ya bahan-bahan yang tidak berguna akan dirombak oleh si jamur. Kemudian biosintesis, beberapa obat, antibiotik, alkohol, asam ini dihasilkan oleh beberapa jamur. Kemudian jamur juga dapat digunakan sebagai model organisme untuk studi penelitian tentang genetik dan biokimia.
Sedangkan bahaya dari fungi, dia dapat merusak makanan, ya ada beberapa, kemudian tembok-tembok, kertas yang lembab dia akan tumbuh, akan merusak di situ. Kemudian ada yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, termasuk alergi. Kemudian ada beberapa menimbulkan toksin, memproduksi toksin. Sekian untuk materi tentang fungi.